bukan Yesus. Yesus diutus untuk orang-orang bersunat. Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Galatia 2 nomor 8. Paulus mengaku itu. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti bukan kepada pengikut Yesus dia. Dia keluar untuk non-Yahudi, yaitu untuk Roma, untuk Yunani. Jangan disama-samakan. Makanya saya katakan, wawasan itu boleh luas, pembendaharaan pengetahuan itu bisa luas, tapi kita juga harus mampu membuat kerangka-kerangka ilmu supaya apa yang kita sampaikan itu berkesinambungan dan menjadi edukasi yang sehat. Jangan dicampur adukkan, mengawin-ngawinkan, mencocok-cocokkan dengan apa yang kita inginkan sesuai selera. Tapi harus kerangka berpikirnya itu jelas, terstruktur sesuai dengan data, terproses dengan secara historis. Bukan cuman embulat menyampaikan sesuatu berdasarkan apa yang kita mau, sesuai selera. Ya, sekali lagi saya tidak mengajarkan, tapi saya mengingatkan. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Kamu itu murid Yesus yang bersunat. Dari buahnya kalian akan mengenal mereka. Dapatkah memetik buah anggur dari semak duri? Tidak dapat. Atau buah arak dipetik dari rumput duri? Tidak bisa. Demikianlah pohon yang tidak baik, ya pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak baik juga. Jadi pohon yang tidak baik buahnya tidak baik. Pohon yang baik buahnya baik. Buah yang tidak baik berasal dari pohon yang tidak baik. Buah yang tidak baik berasal dari pohon yang tidak baik. Harus dipasangkan. Jadi kalau ada pohon, ada buah, di mana buahnya itu indikasinya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, ini adalah buah yang tidak baik. Buah yang tidak baik pasti berasal dari pohon yang tidak baik. Buah di sini artinya dendrum. Dendrum ini adalah keyakinan pembawa agama, atau nabi, atau rasul, atau agama, atau simpul. Sedangkan karpos ini hasilnya. Jadi hasilnya yang tidak baik tentu berasal dari pohon yang tidak baik. Umat yang tidak baik berasal dari nabi yang tidak baik. Makanya dikatakan waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Yang dimaksud pohon di sini nabi, yang dimaksud buah di sini umat. Jadi kalau umatnya menyebut Yesus Tuhan, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, itulah tanda-tanda dari pohon tadi. Pohon sama dengan nabi palsu. Oh, dalil iya. jelas. Jadi gini, Silakan. Silakan. Jadi maaf ya Kak, saya potong, tapi gini, kalau menurut saya pribadi, ini diskusi ini sebenarnya sudah mau secara tidak langsung, menurut saya pribadi ini sudah mau menjatuhkan begitu. Jadi gini Kak, pada intinya iman Kristen, saya sebagai orang Kristen Kak, 29 tahun, papa mama saya Kristen, saya belajar firman Tuhan. Jadi pada intinya seperti ini Kak, pada intinya yang dapat saya imani, yang selama ini saya belajar juga, pada intinya orang yang hidup di dalam Kristus itu, dia sendiri akan memetik buah-buah. Orang yang hidup di dalam Kristus dan dia benar-benar sungguh taat pada firman Tuhan, dan dia sungguh-sungguh hidup satu hati dengan Tuhan Yesus, maka hidupnya itu akan menghasilkan buah. Dan kalau memang dia menghasilkan buah, itu akan nampak dalam dia punya kehidupan sehari-hari, mengasihi, mengampuni, saling menolong, dan lain sebagainya. Jadi kalau orang yang tidak ada di luar Kristus, intinya bagi saya secara pribadi, apa yang saya sudah imani selama ini, berarti saya tidak bilang bahwa dia itu sesat. Saya tidak berani mengklaim agama di luar Kristen itu. Apa bagi saya, orang yang tidak hidup dalam Tuhan itu pasti nanti dia akan banyak apa ya istilahnya, akan ada banyak cara jalan, akan banyak segala macam cara dipakai untuk menghujat Yesus. Saya paham maksud Kak. Jadi gini Kak, kalau menurut saya alangkah lebih baik diskusi-diskusi ini, contoh, saya juga pernah belajar agama Islam Kak. Tapi yang saya pelajari itu tentang agama Islam itu, dimana
ada buah-buah kesinambungan. Contoh, kalau dosen saya pernah ajar kami itu tentang agama Islam tuh, contoh gini Kak, di Al-Quran juga ada cerita tentang Nabi Nuh toh Kak. Iya, toh, betul. Kak? Betul. Betul. Terus ada cerita juga tentang apa tuh, selain Nabi Nuh ini yang sama, Yusuf, ada di Al-Quran juga ada cerita tentang Yusuf toh Kak. Betul Iya, Kak? betul. Nah, jadi yang saya maksudkan di sini, alangkah lebih baik kalau kita ini berdiskusinya seperti ini. Contoh, kan pasti kakak paham lah, kakak sebagai seorang apologet Islam, apa yang saya sebagai orang Kristen bisa bisa pelajari dari Nabi Nuh dalam versi Al-Quran. Dan apa yang kakak bisa pelajari juga dari saya, Nabi Nuh dalam versi Perjanjian Lama, Alkitab. Jadi kalau kayak begini kita bicara tanda nabi, pasti nanti akan banyak ada hujatan, akan banyak orang yang tertawa, akan banyak orang yang merasa bahwa kalau kita tidak bisa jawab, kita bodoh, kita pakai doktrin, kita tidak berdasarkan Alkitab. Kalau menurut saya seperti ini. Saya paham maksud Kak, tapi ya saya bersyukur juga ya, dengan kerendahan hati saya bersyukur juga saya mendapatkan ada beberapa poin tadi yang ada penekanan. Itu menurut saya itu yang kakak kasih tahu, sampaikan tadi, menurut saya itu juga bagus untuk saya bisa jadi pegangan gitu. Makasih Kak. Iya, baik. Jadi gini, kalau ada satu hal yang menarik dari pernyataan saudari saya ini, bahwa orang Kristen itu harus satu hati dengan Yesus. Nah, ini harus kemudian kita teliti, karena kata-kata yang tersusun diiringi dengan not yang lembut, kemudian membentuk suatu kalimat, menghasilkan sebuah pesan, kemudian terekspos, masuk ke kuping orang, lalu masuk ke dalam kepala, tembus ke dalam hati, itu bisa menarik simpatik, itu bisa menarik perhatian. Tapi orang yang kritis terhadap sebuah objek, itu tidak akan mudah percaya. Dengan modal kata-kata, dengan modal kalimat lembut, dengan modal suara, lalu kemudian apa yang disampaikan itu cakupannya kemudian penuh nasihat, orang yang kritis tidak mudah percaya. Kalau dikatakan satu hati dengan Yesus, tidak mungkin menjadi Kristen. Saya to the point aja. Kalau orang Kristen ini satu hati dengan Yesus, sekali lagi saya katakan, mustahil jadi Kristen. Mengapa demikian? Kalau saudara tadi mengatakan, ya silakan Anda belajar tentang Nabi Yusuf versi Al-Quran, silakan belajar tentang Nabi Nuh versi Al-Quran, silakan belajar Nabi Isa versi Al-Quran, Nabi Musa versi Al-Quran, silakan. Dan kami pun akan belajar nabi-nabi tersebut versi kitab kami. Oke, kalau hanya sebatas belajar, it's okay, no problem, tidak ada masalah untuk itu. Tapi permasalahannya sekarang adalah ada sekolah tinggi yang dibentuk, kemudian ada materi Islamologi di dalamnya. Apa tujuannya belajar tentang Islam di sekolah tinggi kekristenan? Untuk apa? Untuk menjadikan Al-Quran dan pemahaman pendalaman materi Al-Quran, meskipun hanya kulit-kulit arinya, sebagai senjata untuk memurtadkan umat Islam yang awam. Itu jelas itu. Dan itu bukan lagi rahasia. Bagaimana kemudian ada mata pelajaran untuk supaya dibuat sedemikian rupa, diramu untuk mendangkalkan akidah. Kenapa bisa terjadi itu? Karena ya mau tidak mau Injil harus diberitakan kepada umat Islam, tetapi dengan selera, dengan cara-cara Filipi 1 nomor 18, dengan cara-cara 1 Korintus 19 nomor 20. Itu cara yang dipakai untuk kemudian mensiarkan Kristen. Ingat, kalau hanya sekedar belajar Bible, belajar kisah nabi-nabi berdasarkan Bible masing-masing, itu tidak ada masalah. Sekali lagi, cuman masalahnya Islam dan Kristen ini dua-duanya agama syiar. Islam mensiarkan Islam dengan cara-cara terang seterang-terangnya, pakai toah di masjid. Tapi kalau Kristen memberitakan Injil
kepada seluruh makhluk, ini dia pakai menggunakan sistem gerakan di bawah tanah. Karena gerakan bawah tanah inilah sepi, senyap, tiba-tiba aja murtad, tetangga yang Islam kemarin tiba-tiba aja berteriak haleluya. Ada apa ini? Ternyata ada persaingan yang tidak sehat. Nah, ini yang terjadi, sehingga kebenaran itu harus diungkap, dialog itu harus dibuat. Para pendeta harus berani tampil di depan untuk membicarakan poin-poin kebenaran yang ada di dalam agama Kristen. Kalau kebenaran itu sampai pada konsep keilahian, maka kami umat Islam akan membantu Islam Kristen menjadi satu suara. Mari kita menyembah kepada Tuhan yang sama, mengkitabkan kepada kitab yang sama, mengimani kepada nabi yang sama. Kalau memang itu sampai pada konsep keilahian menurut perspektif wahyu dan akal. Tapi kalau tidak, maka yang berlaku lakum dinukum waliyadin. Silakan Anda ajarkan agama Anda dengan terang-terangan, kami ajarkan agama kami dengan terang-terangan. Jangan main belakang, jangan main todong, jangan menikam dari belakang dengan cara-cara yang mohon maaf, Bible diterjemahkan menyerupai Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Hampir seluruh istilah-istilah yang sangat prinsip dalam Al-Quran ada di dalam Bible. Untuk apa itu semua? Orang Kristen tidak beriman kepada Allah, tapi bertaburan kata Allah di dalamnya, lalu diplesetin sedikit Allah. Untuk apa itu semua? Lembut-lembut tetapi meracuni. Itu tidak dibutuhkan. Hak adalah hak, batil tetap batil. Saya lanjut kepada tema. Kalau saudari saya mengatakan satu hati dengan Yesus, jauh. Saya katakan sekali lagi nih, saya katakan, tolong sampaikan kepada pendeta, Bang Suma menyatakan kalau semua perkataan Yesus dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, misalnya ada di perjanjian lama juga, disusun dari nomor 1 sampai nomor 1 juta perintah dan sabda Yesus, dikumpul lalu dipraktekkan dalam kehidupan keberagamaan, tidak akan mengantarkan manusia itu menjadi Kristen. Tidak akan. Tetapi kalau diperhatikan semua perkataan Yesus, maka orang itu akan justru menjadi Islam. Itu yang harus diakui. Betul. Tapi kenapa kemudian orang Kristen menjadi Kristen? Bukan karena beriman kepada Yesus, tapi beriman kepada nabi-nabi palsu yang tadi. Makanya saya katakan mohon maaf, ini to the point aja. Kita nggak usah sembunyi-sembunyi. Mari kita buktikan. Apa kata Yesus dalam Yohanes 11 nomor 42? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, wahai Bapa. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Aku Yesus mengajarkannya, aku Yesus memberitakannya, aku Yesus menyampaikan Injil Tuhan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang itu percaya kalau dia adalah utusan Tuhan. Itu kemauan Yesus. Dia tidak pernah mau agar orang percaya kalau dia itu adalah Tuhan. Tidak mau. Jangankan disebut Tuhan, disebut baik aja Yesus gak mau. Mengapa kau menyebut aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Dia yang Bapa di surga. Itu aja yang baik. Apalagi dianggap Tuhan? Tidak. Aku mengatakannya kepada mereka agar supaya mereka murid-muridku percaya bahwa aku adalah utusanmu. Itu yang diinginkan oleh Yesus. Lalu kemudian sedikit lagi saudariku, nanti Anda boleh tanggapi juga panjang, silakan. Tapi Yesus juga mengatakan begini, Yohanes 14 nomor 24, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti perkataanku, dan perkataan yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Barang siapa yang tidak menerima firmanku, perkataanku, itu adalah orang yang tidak mengasihi aku. Berarti kalau mengasihi Yesus, tidak mungkin orang menjadi Kristen, tidak mungkin. Karena menurut Yesus, mengasihi Dia, mentaati perkataannya. Tidak ada satupun perkataan yang bisa menyebabkan orang ketika ditaati perkataan Yesus itu menghantarkan orang jatuh menjadi orang Kristen. Tak ada. Semakin Yesus itu ditaatin, semakin membuat orang menjadi Islam, menjadi Muslim, setidaknya menjadi Yahudi. Ya, sekarang gini Kak, pertanyaan ya, silakan. yang sama saya tanya kembali kepada Kak. Kenapa Kakak beragama Islam? Oke, saya beragama Islam karena mengikuti Yesus.
Emangnya Kata- kakak tahu agama Yesus, agama Islam. Apakah Yesus beragama Islam? Islam itu adalah pokok-pokok ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah, larangan pencipta langit dan bumi yang datang melalui Nabi dan harus diajarkan kepada kaumnya, umatnya. Itu Islam. Ketundukan kepada aturan Tuhan itu disebut Muslim. Ini Galatia 4. doktrin atau fakta? Itu fakta. Itu fakta. Ini dari mana, Kak? Faktanya, Nabi Adam alaihissalam menerima perintah. Islam itu damai. Berasal dari kata salam. Salam. Jadi salam itu sama dalam bahasa Ibrani salom. Damai. Ketika orang itu mengikuti perintah Tuhan, orang itu damai. Ketika orang itu melanggar perintah Tuhan, orang itu kacau. Adam taat kepada perintah, berarti dia berislam. Dia berdamai dengan perintah Tuhan. Itu dia. Makanya dalam Islam, Jadi menurut kakak agama Kristen tidak paham dan tidak taat pada perintah Tuhan. tidak, betul sama sekali. Yes, Kristen itu anti Kristus. Dari mana Kak tahu orang Kristen anti Kristus? Baik, dalilnya sangat jelas. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menolak bahwa Yesus itu adalah Kristus? Siapa? Sekarang gini, apakah kakak yakin apakah agama Kristen menolak Yesus? Yakin. Sedangkan